Rahayu, rahayu, rahayu teman-teman semuanya. Pranam Guruji. Terima Rahayu. kasih. Rahayu Guruji. Terima kasih sudah hadir bersama kita di sini. Jalan-jalan ke pasar lama. Soalnya udah bosan dengan pasar baru ya. Jangan lupa pakai baju baru. Nah, pasar boleh lama, jangan lupa pakai baju baru. Kalau udah lama di dunia, jangan lupa ketemu guru. Malam hari ini Jadi seperti kalau biasa. yang sudah lama, kalau yang tidak lama, belum lama, boleh lupa dong. Iya, itu gunanya kita bersama seorang guru. Jadi kesimpulan dan pikiran kita dikasih pertanyaan-pertanyaan jadi sadar. Terima kasih Guruji. Dan hari ini teman-teman kita kembali lagi dalam acara Ngobras. Ngobrol santai bareng Anan Krishna. Ya. Oke, jadi dari tadi ini ada yang nanya apa temanya malam hari ini gitu kan? Betul nggak? Semuanya jadi pertanyaan favorit, apa temanya malam hari ini. Jadi tema malam hari ini teman-teman semuanya, temanya ada 365. Tapi pasti ada batasnya ya teman-teman. Kalau nggak kita tidak pulang-pulang jadinya. Kita akan memilih salah satu tema dari 365 nomor di sini yang nanti akan dibacakan dari buku Mahamaya. Oke. Selanjutnya boleh silahkan. Saya ambil langsung. Ya. Tutup mata boleh? Boleh. Jangan bikin kelihatan Pak ya. Oke. Oh gitu, arisan ya. Oke ini ya. Iya. 59. Silahkan. Buka nomor 59. Ini dapat hadiah gitu ya. Iya. Oke. Ya, gimana? Kenikmatan indera dan kenyamanan dunia menjauhkan dirimu dari pusat dari dirimu. Kayaknya saya banget tuh Guruji. Kenapa tuh? Louis Vuitton memisahkan kamu dari Indonesia. Nggak harus sih, nggak harus demikian. Tapi ya, siapa tangan. Jadi. Ya, silakan. Gimana? Siapa yang mau Coba. komentarin tuh? Coba baca ulang tuh. Ya Betul Guruji, ulangi lagi ya Guruji Yeah. ya. nggak? Ya. Saya seperti tertampar-tampar Guruji nih. Halaman tadi nomor 59. 59. Kenikmatan indera dan kenyamanan dunia menjauhkan dirimu dari pusat dari dirimu. Ya saya kebanyakan. Pertanyaannya, kemarin lagi tanya sama saya. Kalau anak muda gimana? Dia boleh nggak puas-puasin lu indranya baru cari apa gitu? Punya duit banyak dulu. Kayaknya nggak bakal puas-puas Guruji. Dari pengalamanmu gimana? Nggak puas-puas Guruji. Nggak Gimana puas-puas dong Guruji. harusnya? Tapi kalau belum merasakan seperti itu juga nggak bisa Guruji. Mau Jadi ngomong gimana? gimana juga kalau belum merasakan itu susah juga. Kalau pengalaman saya Guruji. Tapi kalau saya ngikutin indera saya terus ya nggak berhenti Guruji. Seperti yang selalu Guruji ingatkan pada kita semua dan terutama saya selalu ingat itu harus ada batas, harus ada plafonnya. Ceiling on desire. Dalam kata ceiling on desire ya. Itu sih Guruji. Terus gimana jadinya? Ya gimana dong Guruji supaya saya itu apalagi cewek-cewek Guruji ya. Kamu kan cewek lah. Oh, cewek. Kamu kan dharma wanita. Dharma wanita. Itu malah Oke, cewek-cewek. waktunya lebih banyak tuh Guruji tuh. Kadang saya tuh gini ya Guruji. Setiap tahun kita punya planning. Saya mau beli ini. Saya mau beli ini.
setiap tahun ada tuh planning. Ada ya? Tapi terkadang saya nggak punya planning buat jiwa saya. Jiwa. Dalam banget ya. Kalau tidak ada planning buat jiwa saya kan, jiwanya Rara kan. Rara siapa? Ayo tuh. Siapa guru? Ini dari dulu kita belum terjawab nih. Saya siapa guru? Kan jiwanya Rara nih. Nah, Raranya siapa? Ada planning tuh Rara nggak? Ada plan tuh Rara nggak? Jadi sekarang jiwa, indra, oke lah ya. Untuk Raranya gimana nih? Iya guruji. Iya saya. Jadi harus ada planning untuk indra, ada planning untuk jiwamu, dan ada planning untuk Rara. 3 planning berarti. Saya justru nggak punya jawaban, makanya saya tanya sama kamu. Iya. Gimana guruji? Justru saya nggak punya jawaban, kita tanya dong nih, sidang nih. Anggota sidang kita ini. Silakan teman-teman. Ya, silakan teman-teman. Planning untuk jiwa, indra. Nah, silakan Pak Marento. Jawabannya memang Kemarin tuh anggap kamu hari ini berusia 20 tahun. itu dia. Wah, enak Jawabannya bukan banget. jangan jawaban 60 tahun begitu. Saya mau jawab berdasarkan pengalaman nggak jadi guru. Makanya, Tapi kan ini untuk sebetulnya milenial soalnya nih. Oh, gitu juga ya Guruji. Tapi kalau milenial udah kenal dengan retret yang kemarin kita adakan belum Guruji? Kemarin kan retretnya tentang body. Nggak ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan sekarang Maranto. Tapi Filosofis sekali kau. Oh iya. Tapi memang dalam kehidupan sehari-hari badan memang harus menjadi sesuatu hal yang utama. Dalam hal ini dalam pergaulan itu harus sejalan dengan teman-teman. Tetapi masalahnya kalau kita memperturutkan itu dengan pergaulan lingkungan, kita bisa terjebak dalam permainan, akhirnya tidak akan mengikuti dengan jiwa yang disebutkan Rara tadi. Jadi menurut Maranto, hidup ini permainan. Kan nanti harus saya jawab filosofis Guruji. Makanya sekarang statementnya Maranto, hidup ini permainan, itu aja udah filosofis. Iya juga. Jadi sebetulnya semua jawaban akan mengarah ke filosofi Guruji. Nah kita lupakan filosofi dulu. Kita ini sekarang bicara SMA dulu. Oh SMA. Kalau filosofi kan PhD, Iya betul. Doctor in Philosophy. Kalau masalah SMA main-main aja Guruji. Itulah main-main. Tapi kalau dilanjutkan Nah lagi permainan. kalau main-main sama Louis Vuitton boleh dong. Ah, Sama Hermes boleh. Hermes, Louis Vuitton. Sama Bisa, Chanel bisa. boleh. Bagi yang punya. Kalau saya nggak bisa Guruji. Karena nggak memiliki. Tapi keinginan itu kadang-kadang. Tapi kalau saya punya keinginan tapi nggak sesuai kemampuan, apa bukan saya berhalusinasi akhirnya? Enggak, kata seorang kalau nggak pakai Hermes tuh nggak cocok jadi anggota. Begitu. Tapi kalau kita pakai Hermes, kemudian pergaulannya juga tidak setara, mereka nggak akan tahu Guruji. Apakah itu Hermes atau enggak? Masa bodoh. Betul. Yang penting pakainya sekarang. Oh pakainya. Walaupun itu saya katakan Hermes KW, mereka Bukan juga nggak tahu. Hermes. Hermes KW. Kita Hermes. Chanel tuh bukan Chanel tapi Chanel. Oh, Chanel. Nah Hermes adalah Hermes pakai S yang Oh, pakai terbunyi. S. Itu bahasa yang paling unscientific tuh. Iya, karena saya nggak Prancis, tahu. Italia jadi itu Guruji. bahasa paling. Jadi memang sesuai dengan lingkungan yang berada. Kalau memang lingkungannya nggak mengenal seperti itu juga pakai yang bagus juga nggak akan ngerti. Kalau lingkungannya nggak seperti itu dia tidak akan pakai juga. Orang kere lingkungannya seperti apa kere juga dong. Kalau kita pakai yang bermerek, mereka nggak tahu Guruji. Pasti kamu nggak akan bergaul Maranto dengan orang yang Oh, tidak iya bermerek. Mana ada yang bergaul? Dia pakai bermerek ya. Nggak bakal ke Tamrin City kan. Perginya ke PI Mall kan. Tamsit Guruji, tamsit.
Jadi artinya kalau kita itu melakukan sesuatu harus sesuai dengan lingkungan. Kalau kita berpakaian juga bagus, mereka harus paham karena di sini masalahnya jadi persaingan dulu. Terlalu tinggi malah itu. Terlalu tinggi. Sekarang ini ada kelas tenabang, Ya, ada kelas PI Mall. ya. Sekarang you bicarakan yang mana Mas itu? Yang PI Mall atau yang tenabang nih? Tanah Abang aja lah Guruji. Oke, kalau tenabang di situ nggak ada Hermes. Oh iya Nggak juga. ada, ceritanya selesai. Selesai yang. Selesai, orang pakai Hermes nggak bakal ke sana kan? Saya pernah ke sana, pakai Hermes. Just for the heck of it. Tapi saya nggak bergaul dengan siapa-siapa di sana. Oh, Pergi, lihat, pulang. oh. Kalau jadi untuk kepuasan kita sendiri bisa Guruji ya. Bukan kepuasan, for the heck of it kalau orang Amerika bilang. Pengen lihat, tambahin. Pengen lihat. aja. Karena memang kalau kita menggunakan sesuatu yang memang berkelas, ada suatu kenyamanan dalam diri kita. Bukan, kita tidak percaya diri. Kalau saya punya bermerek, ini berarti saya percaya diri. Jadi sekarang tidak percaya diri, makanya pakai bermerek. Baik, iya. Iya. Tapi terus pergaulan kita Iya. dengan orang-orang yang nggak ngerti merek lagi. Iya, jadi bingung kan. Bingung gitu. Jadi kita selalu terombang-ambing gitu Guruji. Dalam ketidakpastian. Enggak lah, bingung aja. Jadi terlalu terlalu tinggi lah. Bingung aja. Mungkin lainnya akan menambah. Iya, yang lain. Saya mau, Guruji, Iya. saya mau. coba. Silakan. Oh iya, udah, saya udah pakai. Ini juga sama Guruji, udah pakai mic nggak sadar. Gimana? Jadi Kang? ngomongin ini Guruji, ngomongin merek-merek Louis Vuitton dan lain sebagainya Iya. dan sedang ngomongin main-main anak SMA. Kemarin saya dengar ada Jaksel kan Guruji. Jaksel. Ada Jaksel, ada anak Jakut Guruji. Jakut. Ya, jadi bersaing nih katanya Bapak. Jadi yang satu punya ciri, yang satu punya ciri. Oke. Kalau anak Jakut, kalau beli Hermes sama beli Gucci atau Louis Vuitton, dia harus tulisannya gede. Guru. Oke. Pokoknya, jadi waktu suatu ketika ada seorang anak dibawain sama ibunya, dibawain sama pacarnya gitu, tas Gucci atau apa, kok mereknya nggak ada? Mereknya harus di depan dong. Iya sayang dong kamu udah kerja-kerja cari duit mereknya nggak kelihatan. Ini Jakut Guruji. Ini Jakut ya. Karena di Jakut tuh katanya kalau baju jangan lancai. Ini bahasa dia nih. Oke. Lancai Ini itu. bahasanya pasnya nih. Bener ya Pak ya. Lancai itu gembel katanya Guruji. Tapi jangan salah eja ya, jangan salah pronounce. Small little mispronunciation, the meaning is different. Gawat nih hati-hati. Hati-hati itu, ya. Bener Jadi nggak Mak? hah? Itu yang tahu tuh. Kalau i-nya dirubah jadi apa begitu, lain lagi ceritanya tuh. Yang tahu silakan komen ya. Yang tahu silakan komen. Kalau yang Jaksel, Kalau yang Jaksel gayanya dia berusaha agar mereknya kecil. kecil. Tapi dia kalau ditanya misalnya, pakai Hermes nih? Enggak, iya. Itu Jaksel. Terus kalau Jakut katanya Guruji kalau ketemu orang baru, pertanyaannya, bokap lu kerja apa? Gitu. Bokap lu kerja apa? Tapi kalau di Jaksel pertanyaannya, nggak tahu bokapnya siapa. Gitu. Tapi intinya nyombong. Gayanya beda ya. Gayanya beda Guruji. Tujuannya sama. Jadi yang Jakut itu lebih realistis, Iya. ya kan? Iya. Mau Hard pakai selling. merek, ya kasih lihat dong, Iya, yang iya. merek ya. Hard selling. Dia lebih jujur kan? Iya. Lebih jujur, Guruji. Karena saya Jakut soalnya. Jaksel. Iya, Jaksel. Jadi langsung di Jaksel.
Jadi ujung-ujungnya sama aja berarti Bapak ya. Yang satu nutup-nutupin, yang satu itu tapi dasar-dasarnya adalah pengen diakui. Kemarin saya ketemu dengan orang, ini ada di sini ada yang hadir juga yang tahu. Saya nggak suka tinggal di Jakut, Jaksel. Terus kalau nggak ke Jaksel, pusat masih oke lah. Saya bilang Sumur Batu. pusat tuh Sumur Batu. Oh, Sumur Batu udah pusat ya. Dengan nyebrangin kali, pusat tuh. Kenapa langsung trauma? Ini batas-batasnya kan dibuat nih. Dibuat nih. Dulu Bintaro tuh kan jauh sekali ya. Tangerang apalagi ya. Iya. Sekarang dianggap bagian dari Jaksel tuh tiba-tiba. Iya betul. Kebayoran Lama dulu adalah Kebayoran Lama. Sekarang Kebayoran Lama pakai ada mall, namanya pakai nama Jaksel. Iya, iya. Iya. Jadi batas-batasnya kan bikinan kita. Jakut, Jaksel. Tangsel. Iya. Penghasilan Tangsel gaya Jaksel. Iya. Tangsel. Tangsel kan sekarang tiba-tiba kan Udah BSD sama, segala hebat tuh. Dulu kayaknya jauh banget ya. Jauh banget. Orang. Itu kan Tangerang, sekarang nggak BSD. Lu bukan Tangerang, lu ini anak BSD nih, anak BSD nih. BSD. Tapi ujung-ujungnya kan jadinya orang itu mencari identitas ya. Itu yang saya katakan, orang nggak percaya diri. Orang nggak percaya diri. Orang kaya ya, saya pernah cerita di buku mana ya. Kaya, ke bank dia pakai sandal biasa. Pakai sandal biasa, pakai apa? Tutup. Selam. Jadi saya untuk apa harus Pak? Dia pakai jam tangan. Saya ingat Orient atau apa yang 1 juta sampai sekarang harganya. 1 jutaan. No problem. No problem. Jadi ingat itu ya Pak Bob Sadino dulu. Siapa? Bob Bob Sadino, ya. Pernah jadi ini juga. Dari celana pendek, ya. Pandai terus mana baju itu aja. Saya diajak ke bank, ada urusan apa? Saya pakai tie, necktie ini itu tertib, apa? Dasinya bermerek pula ya. Dia pakai begitu. Saya merasa nggak enak di sendiri kan. Ya no problem. You just see. Come with me. Pergi ke sana. Langsung dari satpamnya sampai ke manajer, keluar tuh manajernya. Mr. So and so, gimana? Kenapa nggak telepon duluan tadi? Kalau orang kayak gitu dia nggak perlu lagi Memamerkan. pengambilan atau apa, dia sendiri sudah Itulah. percaya diri. Sekarang orang yang nggak punya duit, kadang-kadang mereka ada penelitian kan, yang membeli barang-barang mewah itu adalah orang-orang menengah ke bawah, yang baru punya uang. Iya benar. OKB. Kaya baru. Yang lain bahkan kadang-kadang bukan belum kaya baru, belum kaya banget. Dia kan pokoknya harus beli sesuatu yang merek. Nah, saya pernah cerita di mana nggak tahu, itu orang yang sama tadi tuh ya. Pakai Rolex buatan Bangkok yang harganya kurang dari $100. Kalau aslinya mungkin $5.000 waktu itu ya. Dan dia bisa jual Rolex itu kepada orang dengan harga $3.000. Kok bisa? Banyak Karena dia bilang, kan dia lihat penampilannya nih. Iya. Penampilannya pasti dia Rolexnya asli dong. Iya. Dia kembarin uangnya, dia bilang, lihat. Hanya untuk memperlihatkan kepada saya, look at that. Tadi saya jual $100, dapat $3.000. Karena dia percaya pada penampilan saya. Seperti Hola pergi ke undangan kan, dia bawa undangan, bawa apa, pakaian compang-camping nggak boleh masuk. Dia pakai jas, necktie, datang boleh masuk. Tiap kali dia makan satu sate dia masukin ke jasnya. Satu makan, satu di jasnya. Orang tanya, kenapa kamu ini? Gara-gara jas ini saya boleh masuk. Iya. Jadi mesti dikasih makan jasnya Pak. Iya. Jadi orang ke undangan tuh begitu.
Bukan, mereka tidak lihat orangnya. Punya undangan pun dianggap mungkin mencuri undangan nih kali. Mana bisa kamu diundang untuk Manggala Wana Bakti dulu kan gitu kan? Ya, orang-orang gede yang kawan-kawanmu kan di sana dulu. Iya dulu ya minister sini itu ya itu memang Manggala Wana Bakti. Rara berada di Dari zona tadi. aman, di zona aman. Kau berada di zona aman. Kenapa? Kenapa? Jadi mikir kamu belanja gitu. Dari tadi saya lihat mukanya kayaknya senang banget. Lain kali kalau belanja ajak saya juga. Jadi saya harus disogok dulu supaya nggak kritik. Ya, gimana lagi nih? Kita berarti dari lifestyle tadi Guruji ya mungkin kita akan lanjut ke tema kedua Guruji. Tema kedua. Jadi silahkan teman-teman tadi mana tempat ininya? Oke. Siapa? Bu Yanti, boleh. Ya. Silahkan pilih Bu. Ya. Berubah dong nomornya. Ini 183. Iya. Setelah melalui semua hal ini, bertanyalah pada diri sendiri, apakah aku lebih bahagia? Jujurlah dengan diri sendiri. Bila jawabannya tidak, maka selama ini kau telah menyia-nyiakan waktu dan tenagamu. Saling menjawab nih. Udah belanja Guruji. Nggak bahagia juga. Tetap kosong. Kosong ya. Udah bergaul sama saya pun tetap kosong. Gimana ya kau? Udah belanja bener. Guruji nih, udah ada list, udah dapat cerita. Apa semuanya? Udah dapat. Di listnya ada guruji nggak? Nggak ada kan? Dari situ. Nah itu Guruji. Betul. Jadi harus ya itu Guruji. Mau kemanapun ya balik lagi ke Nggak, sini. sekarang harus balikin. Nama guruji di atas, nomor 1. Jadi beli itu, yang lain udah nggak perlu lagi. Kesalahan kamu sementara ini, yang lain nomor 1, 2, 3, 4, guruji ini nomor 30. Emang iya, Ra? Kalau guruji di atas dulu, kan selesai tuh. Semua gugur. Coba Atau deh. belinya barang-barang Guruji tadi. Ya, itu sogok. Itu sogok. Jadi gini Guruji, dari Itu list sogok. 1 sampai list terakhir nama ini Guruji, nama ini Guruji. Jadi semuanya ada Guruji. Ini orang kafir nih. Kidam nama, bukan aku. Ini kau. Kidam nama, bukan aku, kau. Saya beli Hermes, bukan aku, kau. Saya beli Saint Laurent, bukan aku, kau. Bukan buat aku loh. Untukmu loh ini. Aku loh. Lungsuran. Guruji. Ya? Bisa dipakai lungsuran kan? Oh, Kesempatan iya. dipakai. Oh iya, benar taruh di altar ya. Diserahkan. Kan? Nih terjadi hola, bola, dan gola. Hola bilang kalau saya dapat uang di tempat ibadah dia akan ambil sekian persen, yang lain semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Yang bilang ini cuma berapa persen? Saya 4 kali lipat. Yang satu lagi dia bilang saya paling hebat. Saya serahkan semuanya ke Tuhan. Gimana caranya? Jadi kamu makan apa? Makan angin. Dia bilang enggak, itu uang saya lempar ke atas. Kalau Tuhan mau ya diambil kan. Yang jatuh saya ambil. Nah ini seperti itu. Lempar ke atas tuh. Sama pintar. Untuk cewek kan guruji, jadi beli untuk cewek guruji. Pasti guruji nggak mau kan? Saya tuh masih bingung antara ABC ini. Nggak tahu kan? Nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Oke. Oke. Yang lain ini soalnya udah masuk ke area non-vegetarian.
Iya. Oma dong. Oh iya, silahkan Oma. BSD. BSD. Iya. Anak BSD. Ini masih Jaksel dua-duanya ya. Jaksel. Enggak, dia Depok di mana? Tapi dia kan di batasnya, Iya. batas Jaksel. Masih satu matahari kok Guruji. Masih satu. 171. Ya. Oke. Jangan dicampur lagi ya, udah. Udah ditaruh. Janganlah berbicara buruk tentang orang lain. Itu mengotori pembicaraanmu. Om Sai. Gara-gara Elwi segala ini. Jadi ini deh. Ini nggak perlu dibahas. Perlu dibahas nggak sih ini? Nggak perlu dibahas nih. Boleh dong. Lewat. Boleh. Gimana dong yang lain dong? Yang lain dong. Iya. Jawab. Gimana, Tres? Iya, Menurut iya. kamu gimana Iya, ini? iya. Tres dulu ya. Makin kesini. Jadi intinya tidak boleh membicarakan keburukan. Boleh sih. Boleh sih, asal Boleh. orangnya nggak tahu. Bukan. Bukan. Bukan gitu, Tres. Boleh bicara, asal mulutnya mau bau, nggak apa-apa. Oh, nggak dong, wangi dong. Kalau gitu ya jangan bicara. Iya. Terus. Wangi dong. Ingat, kamu ngomongin orang, kita mau Jadi mulutnya bau ya. Komentar. Udah ada, Pak. Udah, Ini cukup kan? cukup. Komentar. Boleh berikut. Ya, silakan komentar. Bapak, saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh Yesus ketika Yesus itu dicaci maki. Kemudian kan membalas sesuatu yang dia miliki. Itu kan cerita saya tuh, di Bible nggak ada loh tuh. Oh, enggak ada. Hati-hati tuh. Tapi sebetulnya Guruji, ketika mengatakan sesuatu keburukan orang lain, itu bukan berarti cerminan dari diri sendiri. Karena itu ungkapan kan dari diri sendiri kan. Kalau setan, kita bilangin setan gimana? Kalau rabia, Rabia kan, itu kan urusan satu orang rabia di antara 7 miliar orang. oh iya juga Guruji. Ya makanya. Jadi sekarang kalau kita terlampau banyak keluar, akhirnya tidak terjadi suatu kedamaian kan gitu. Kalau Keributan terlampau- melulu. Justru di luar tuh kedamaian. Coba lihat, begitu indahnya di luar. Di dalam diri kita penuh dengan konflik. Oh iya juga. Kalau nggak begitu saya nggak kesini juga. Guruji. Makanya, kalau di luar kan damai nih. Damai. Pohon-pohon nggak berantem. Oh iya. Pohon nggak berantem, kucing sama kucing nggak berantem, Susi sama Susi nggak berantem. By the way, Susi adalah anjing di sini Iya. ya. Ada anjing kita. Yang berantem namanya- manusia sama namanya manusia. Susi. Oh lanjut nih. Enggak bahas. Mau dibahas, Mau dibahas nih psikolog. Dari seorang psikolog gimana nih ceritanya? Ya. Iya, dari orang psikolog Ya. gimana? Ya nggak enak nih kalau psikolog Iya. nih kalau nggak bicara nih Bu. Membicarakan Ya, orang membicarakan itu, Dewi. keburukan orang lain. Apa yang terjadi? Iya. Acara gosip paling laku loh. Iya. Iya. Media juga Betul, acara betul. gosip paling laku. Ini kita juga acara gosip kan sekarang nih. Silakan. Ngobrol. Ya, Gosip digosok makin sip katanya. digos. Gosip tuh digosok makin sip. Ini arahnya kemana nih gosip? Jelas, nggak jelas tuh. Gosip namanya. membicarakan. Nggak jelas ya? Nggak jelas. Nggak jelas tuh. Enggak, saya sebetulnya tadi tertarik sama yang kedua tuh Bapak, yang bahwa setelah melakukan Apakah bahagia mencari, kau? ya, Apakah bahagia kau? iya, apakah kok nggak bahagia juga gitu? Mhm. Ini kan balik lagi ke psikologi nih Bapak. Kan kalau makanya tadi Bapak bilang kalau ada status orang karena dia nggak percaya diri kan perlu sesuatu ya, dan dia akhirnya mengambil apapun tingkah laku orang yang kalau di dunia medsos kan ya dia ya flexing lah apa gitu, dan dia merasa itu perlu banget untuk eksis di medsos gitu Bapak. Tapi pada akhirnya kan sekarang data menunjukkan banyak orang yang
kesehatan mental, sakit mental ada 1 dari 10 seperti itu, nggak bahagia juga gitu. Saya lagi mikir ini orang mungkin nggak tahu caranya atau emang dia, belum menemukan, sesuatu yang dia pikir, dengan cara itu dia bahagia gitu kan. Pada akhirnya kan seperti itu tadi kata-katanya. Terus gimana gitu Bapak? Kan mustinya Ya ini ceritanya bisa panjang nih. Kalau kita mulai ngomong cerita panjang. panjang ya. Sekarang orang kenapa kawin? Dari Iya, kebahagiaan. dia pikir untuk bahagia. Berarti kalau dia udah bahagia nggak boleh kawin dong. Iya. Nanti di Karena dia sana mencari kalau kamu kebahagiaan. ke surga ketemu siapa di sana? Panjang nih ya. Panjang nih ceritanya. Iya, iya panjang ceritanya. Cuman mungkin kan jadi sekedar menyadarkan kita Bapak bahwa banyak sekali kesia-siaan kan yang kita ambil sini, ambil Nah, ini sini. ceritanya Iya. bukan segampang itu loh bos. Implikasinya besar sekali. Banyak. Kenapa orang pacaran? Panjang nih perjalanannya. Sekarang di barat ya. India sekarang. Of all the places di India. Anak berusia 15-16 tahun nih, tanya, are you still virgin? Wah. Kalau dia masih bilang virgin, diketawain, diajak. Itu di India ya. Standar sudah berubah sekarang. Dan seorang anak yang akhir pekan nggak punya pacar yang bisa bawa dia keluar, itu merasa dirinya tidak dibutuhkan. That's happening it was in Barat. Di Barat sudah berapa tahun yang lalu ya. Sekarang di Timur. Sudah terjadi. Iya merasa anak-anak sekarang katanya kalau dia nggak ada temannya dia masa nggak diterima oleh dunia gitu Iya, ya. iya. Sehingga sampai akhirnya mereka mengambil langkah ada yang bunuh diri dan SMA, this, that, sekarang berapa banyak yang kita cuma nutupi data ya. Kalau mau cari perawan berapa orang sih? Perawan laki dan perempuan dua-duanya. iya betul Bapak. See? Karena pada kesepian nih. Itu yang bahas. It has become kesepian juga, tapi yang dua ini status. Nggak tren gitu Bapak. Kalau nggak seperti artinya mengikuti tren yang ada, sepertinya tidak berada Bukan dalam bagian kelompok itu. dari- Nah, bukan ini bagian. akan menyebabkan on a serious note, ini akan menyebabkan suatu generasi yang betul-betul hilang kepercayaan dirinya. Dan itu yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Kelihatannya cuma gampang ya, ini making love itu kan biasa seperti makan, minum, tidur kan. No, it is not biasa. Kama Sutra itu adalah kitab suci. Kama Sutra is not sex book, it's kitab suci. Sutra. Lotus Sutra, Heart Sutra, Kama Sutra. Itu adalah ajaran kita. Sekarang berapa banyak orang yang tahu bahwa di Solo ada Candi Suku, ada Candi Tito ya. Kita menyebutnya erotic temple. Karena nggak ngerti. Pada itu pertanyaan bagaimana cara melakukannya dengan benar kan? Bu? Bukan cuma itu, bukan. Kama is not, bukan birahi aja. The whole philosophy. Bagaimana kita bisa melahirkan generasi yang bisa meneruskan sebuah misi. Bukan cuma just make love yang kemudian kecelakaan keluar anak gitu, enggak. It's not like that. Jadi ya kita sedang menghadapi satu generasi yang mendatang itu akan lebih parah lagi. Anak-anak yang tidak percaya diri dan bisa di-setel oleh siapapun juga. Sepertinya di setting ya Bapak ya? It's setting. Dengan konsumsi yang ada ya di medsos. Konsumsi, diarahkan ke situ. hormon makanan yang siap saji itu ya, begitu hormonnya gizi yang terlalu tinggi ya. Anak berusia 15-16 tahun sudah merasa horny, dia butuh seks, butuh ini, butuh ini. SD loh sekarang. SD sekarang. So. Dan bisa menyebabkan kegaduhan di mana-mana dari orang tuanya dengan keluarganya. Itu masalah dasar tuh Bapak. Masalah dasar awal yang membuat orang Masalah dasar, tapi who cares for it? Who cares for it? Anwar Ibrahim hari ini ya, dia memberikan statement yang bagus sekali. Dia minta kepada semua orang Malaysia untuk stop makan gula. wah. This is Prime Minister. Ini baru dia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh pemimpin lain. Dia bisa melihat sebagai Perdana Menteri, dia ini kewajiban dia. Kalau masyarakatnya, bangsanya nggak sehat,
Mau keadilan sosial kayak, mau apa kayak, what is the use? Dia sedang bicara sesuatu yang fundamentalis sekali. Dan teman kita Kamlanat, usianya sudah 80-an tahun. Dia inspektur jenderal di bidang medis ya. Untuk keliling seluruh Malaysia untuk memastikan bahwa semua rumah sakit itu bagus ya. Sekarang dia diberi tugas, sudah pensiun ya, udah pensiun berapa tahun, diberi tugas untuk keliling lagi ke seluruh Malaysia untuk memberikan pendidikan tentang sugar. Bahwa kita nggak butuh gula. Karena emang gula ini sudah menjadi mendunia sekarang Mendunia. persoalannya Bapak. Saya jadi Nah, perhatiin. ini implikasinya terhadap karakter kita, terhadap gizi kita yang berlebihan, terhadap banyak hal loh, bukan cuma gula terus meningkat kadar gulanya sakit, bukan cuma itu. The whole character changes. Ya, sorry tadi saya potong. Kan dari kalau udah saya lihat sekarang banyak orang kecenderungan semuanya tuh obes. Obes ya. Obes ya. Ya kembali lagi Bapak kan selalu bilang bahwa badan ini kan kendaraan kita. Gitu. Iya. Kalau kendaraannya sudah rusak, haus, bagaimana dia bisa melakukan perjalanan yang lebih jauh kan gitu ya Bapak ya. Di sini kita mesti beruntung ya. Sekarang pergi ke junk food ya. Berapa satu orang? Harus 50-60 ribu mungkin. Lebih dari itu mungkin ya. Minuman, minimum segitu kan. Kalau kita masak di rumah berapa? 11 ribu paling. Maksimum kan. Kita masih beruntung. Di Amerika beli hot dog sekian besar. $1. $1.25. Pilih itu. Terus minum soda, free flow. Bayar 50 sen, 60 sen, free flow. Mau berapa kali, pokoknya duduk di situ, mau minum berapa kali silakan. Bukan refill ya, free flow. Jadi dengan $2, dia bisa dapat hot dog atau burger plus free flow of drink. Gimana nggak obes? Iya. Dibuat obes. Dibuat obes. Itu akan membuat orang-orang penjual obatnya juga untung, rumah sakit untung, semuanya untung. Dan anak-anak ini yang obes ini sangat mudah untuk dikuasai. Ada orang juga yang tidak obes, walaupun dia makan gula, tapi nggak obes. Tetap juga dia berpenyakitan. Dia bisa dikuasai dengan mudah sekali. Kenapa bisa gitu Bapak? Apa dikuasai berarti kan mental? Begini, gula ini kan menciptakan pitta ya, dalam bahasa Ayurveda ya. Dia menciptakan panas ya. Dan panas ini inflamasi kan. Jadi orang yang inflamasi itu nggak bisa berpikir jernih. Nggak bisa. Nggak pinter. Dia boleh punya gelar S1, S2, S berapapun juga no problem. Dia nggak pinter. Dia critical thinking-nya nggak akan berkembang. Akan ditekan oleh gulanya ini. Grand design lagi dong. Iya, makanya orang kalau bicara konspirasi, iya memang konspirasi. Biasanya anak autis pun karena gula. Karena gula, kebanyakan gula. Iya. Anak-anak kita kelebihan gizi sekarang. Oatmeal ya, kita pikir Avermont itu bagus ya. Enggak juga. Ya. Berarti pertanyaannya tadi tuh bermuara ke berarti salah mengidentitaskan diri berarti Bapak. Nggak ngerti identitas. Kalau salah masih oke bisa diperbaiki kan. Ini nggak ngerti. Ya nggak dikasih arah. Ya benar pemahaman ini kita dapat setelah ketemu guruji, ketemu Bapak gitu. Memang di luar sana tidak ada pemahaman itu bahwa diri kita itu seperti di awal tadi, diri yang mana, yang fisik kah, yang mental emosional kah, ternyata masih ada diri kita yang selama ini diabaikan, yaitu tentang jiwa tadi berarti. Kita kan terbentur dengan berbagai persoalan. Kitab-kitab kita sendiri kita lupakan. Kita sedang lagi bahas kitab suci orang Sunda ya. Terlupakan. Centini, siapa yang mau baca Centini? Sekian volume. Siapa yang mau baca? Baca ringkasan. Ringkasan itu ditulis oleh orang yang meringkaskan kan. Ya dia mungkin tertarik dengan satu aspek dari Centini. Yang lain dia nggak terjemahkan.
Kita melupakan khazanah kita sendiri, kita tertarik dengan sesuatu yang kita import, yang belum tentu cocok dengan kita. Serius banget ya? Iya. Iya, serius banget. Serius. Berarti dilanjut aja Pak membaca Iya. lagi. Iya. Yang saya dapat 282. Iya. Saya bacakan, paling banter kau dapat mengganggu orang, sesungguhnya kau tidak dapat mencelakakan seorang pun jua. Kendati dalam upayamu untuk mengganggu orang lain itu, kau sudah pasti mencelakakan diri sendiri. Nembak diri sendiri cerita. Nyambung sama membicarakan keburukan orang lain. Hukum Ini nyambung ke konsekuensi. itu. Hukum konsekuensi. Ya gimana? Gimana pemahaman David? Yang tadi saya kaget Bapak yang dibacakan Mbak Yanti tadi. Buku ini kan diambil dari perpustakaan Pak. Yeah. Biasanya sih kalau saya ke perpustakaan saya buka Pak. Ayatnya sama yang dibaca Pak. Iya. Paling banter mencelakakan orang. Tapi sebelum mencelakakan orang kita sudah mencelakai diri sendiri. Kembali ke yang tadi, diri yang mana tadi. Saya sudah, memang iya sih Pak, ketika sebelum kita mencelakai atau menyakitin orang lain, kita sudah duluan menyakitin nurani sih Pak. Betul, Tapi kan itu tidak, kadang itu tidak bisa dirasakan sih Pak. Kadang kita main hajar aja gitu. Habis udah masalah baru, oh iya. Seperti itu Bapak. Iya. Ini orang-orangnya dewasa semua nih. Dewasa nih, makanya. Jadi nggak ada lagu. Ya. Oh iya, ada lagu nih. Nggak ada lagu. Ini orangnya dewasa semua, ini harus ada lagu nih. Iya. Ya. Ini kalau dari tadi Oh, Gali Bambang bahasannya boleh Bapak ya bahasannya tuh baik lagi ya kepada tadi menggali lubang sendiri gitu nih. Iya. Jadi ingat lagunya Marcena nih Bapak. Mau nyanyi Iya. bareng-bareng ya. Silakan. Oke ya. Diikutin ini ya lagunya ya. Ya. Seringkali manusia tak belajar dari kesalahannya. Seringkali manusia tak belajar dari kesalahannya. Seringkali manusia tak belajar dari pengalamannya. Seringkali manusia tak belajar dari pengalamannya. Seringkali manusia lebih gampang menunjuk orang. Seringkali manusia lebih gampang menunjuk orang. Seringkali manusia suka berburuk prasangka. Seringkali manusia suka berburuk prasangka. Hei manusia, sadarkah bahwa engkau mencelakai dirimu sendiri? Hei manusia, sadarkah bahwa engkau mencelakai dirimu sendiri? Gali lubang, tutup lubang, tapi jatuh ke lubang yang sama. Menggali lubang, tutup lubang, tapi jatuh ke lubang yang sama. Gali lubang, tutup lubang, tapi jatuh ke lubang yang sama. Menggali lubang, tutup lubang, tapi jatuh ke lubang yang sama. Gitu Pak. Kita kayak gitu ya. Simpulannya dari tadi lagu-lagu kayak gitu. Tapi kalau Vito punya cerita lain yang lupa. Ya, tentang Ada lubang yang lain. Tunggu dulu. Ya. Kita ambil satu lagi dulu deh, biar lubangnya tunggu dulu. Iya, iya. Lubangnya tunggu dulu. Cerita lubang dari Vito. Iya. Habisin. Ambil dulu. Ambil dulu. Ini Dipa kan dia. Oke. Para pengajar adalah hasil dari proses pembelajaran setelah kelahiran. Para guru sejati lahir dengan kelebihan itu.
Untuk menjadi seorang pengajar yang baik, terlebih dahulu kau harus menjadi seorang siswa yang baik. Untuk lahir sebagai seorang guru, kau harus melupakan apa saja yang pernah kau pelajari dari orang lain. Ini lebih berat lagi. Jadi guru, jadi guru. Jadi mungkin harus ini pendidikan. Gimana nih Deepak? Gimana Deepak? Mungkin pendidikan Guruji ya. Jadi seorang guru itu harus lupakan apapun yang telah dia pelajari. Saya ingat pesan Guruji, 3 hal yang penting ya. Deconditioning, reconditioning, unconditioning. 3 kemampuan ini harus kita miliki untuk bisa survive dan adaptasi. Mungkin itu Guruji, kemampuan kita untuk beradaptasi. Oke, tapi bahasanya tinggi banget ya. Coba lebih membumi Itulah Artinya. Membumi sedikit lah. Turun dulu. Ini soalnya ini dari Ayurveda ini. Wah, Terapis utama kita di sana. Mungkin begini Guruji, kadang kita pengen untuk menjadi sesuatu, pengennya ngajar orang, pengennya mungkin ngasih tahu orang, pengennya kita yang didengarkan. Tapi terlebih dahulu kita mungkin lupa untuk jadi pendengar yang baik, bisa belajar. Enggak itulah Deepak. Ceritanya lain nih beda. Oh gitu. Ini ceritanya beda nih. Beda Guruji. Yang lain ada? Oh, kau itu. Ya itu. Baru turun. Rahayu Guruji, rahayu Ya, semuanya. Rayu. Ini coba menjawab nih dari apa? Dari Karimun. Mungkin dari tradisi orang Cina. Iya. Karena kebetulan lahir sebagai orang Cina. Vito nggak boleh bilang orang Cina sekarang. Itu tidak menghormati, harus Chinese. Kebetulan lahir sebagai orang Chinese. Jadi ceritanya kalau dulu orang Chinese belajar kungfu, kan dia belajar sama suhunya nih. Kan belajar semuanya, terus dia ngomong, kalau itu kamu harus melupakan semuanya ajaran kungfu saya. Nah, mungkin ada relevansinya sama ini. Kalau mau belajar lupakan pelajaran kungfu. Nggak belajar Lupakan. Oh, Belajar dulu tapi baru belajar terus lupakan. Berarti ntar Vatsyayan mengatakan setelah membaca Kama Sutra, waktu dia lagi make love, buku ditutup. Iya. Buku begini. Jadi. Maksudnya itu. Pintar ya. Pintar loh. Ini soalnya dia masih ingat zaman kungfunya. Iya, betul. Jebolan Shaolin. Gimana gerakannya kok itu? Enggak, dia punya ilmu lain lagi nih. Apa Guruji? Ada, coba dengerin tuh. Wah, Ada ilmu lain lagi tuh. Ya izin nyanyi gue. Nggak pakai gerakan kok. Enggak usah. Tapi lagunya serius. Serius banget nih. Serius. Kalau direnungkan maknanya serius. Oke. Kalau direnungkan. Kalau dinyanyikan lucu. Hidup susah, jangan salahin Tuhan. Mau senang, harus banting tulang. Semua orang lahir pasti telanjang. Tidak ada yang bawa uang. Mau
bahagia harus banyak. Sewa itulah yang membuat bahagia. Uang kita jangan simpang-simpang saja. Lahir dari lubang, hidup cari lubang, akhirnya mati pun masuk lubang. Ya itu perlu direnungkan itu. Direnungkan. Dari tadi kita semua ketawa berarti nggak ada yang ngerenung dong. Nanti nganggap lucu. Jadi semuanya permainan 3 lubang aja ya. Silakan lanjut teman-teman. Lanjut ya, Christine. Nomor 60 ya. 60, ya nomornya boleh dikebak. Mohon izin Ya, ya, Guruji. Kau tidak bisa berkeras kepala dan menjadi spiritual. Ini belum apa-apa udah ketawa duluan nih. Gimana kau tidak bisa? Benar. Sabar. Sabar. Saya ngopi dulu. Iya. Kau tidak bisa berkeras kepala dan menjadi spiritual pada saat yang sama. Spiritualitas memperluas, keras kepala menyempitkan. Maksudnya apa? Nggak boleh keras kepala. Kok sama ya Guruji? Suami mulai ketawa tuh. Suami lagi ketawa di situ di belakang. Dia yang lebih tahu ya. Dia yang lebih tahu. Saya nggak ikutan sama siapa? Ini baru pertama kali saya lihat dia ketawa begitu ya. Iya loh. Ya, ketawa loh dia ketawa. Puas hari ini dia. Puas. Namanya puas. 1200 tahun nggak ketawa dia. Baru ketemu Christine ketawa. Iya, biasanya datar loh. Iya. Kali ini lebih lama. Jadi ceritanya seorang Buddha pun bisa ketawa. Setelah mendengar sesuatu yang Luar biasa. Sepertinya dendamnya terbalas. Terbalas. Kalau seorang guru bisa melihat ada kebudaan di dalam diri suaminya. Christine. Tapi seorang istri bisa melihat ada budak di dalam diri suaminya. Dan iya kan ada budak. bukan budak, tapi Kita budak ini. Kalau bahasa Hindi itu lebih lagi Buddha dan Buddhu. Buddhu itu idiot. idiot. Either you become Buddha or you become idiot. Tipis ya. Hanya ada dua Udah, kategori. Ya, udah tipis banget. Buddha, Buddhu. Buddha, Buddhu. Oke. Jangan sampai salah ngomong ya kita ya. Jadi apa pemahamannya? Ayo, Guruji benar sih. Benar kan? Ya udah deh. Bukan tulisan saya ya, Mahamaya. Diri sendiri ya. Kenapa selalu kita ketika buka itu cocok sama kita, Guruji? Beliau ini hadir di sini, Beliaunya dia yang hadir di bukain sini. gitu. Teman-teman yang mau merasakan cocoknya seperti apa ya, teman-teman bisa, bukunya mana ini ya, beli buku ini. Nah, nih. Iya. Nih, silakan teman-teman semua bisa membeli buku The Gospel of Mahamaya. Dan beliau akan hadir di rumah teman-teman juga. Dan berdialoglah dengan beliau melalui buku ini. Memberi petunjuk. Yes, tinggal buka secara random. Dan teman-teman akan memperoleh tadi ledakan-ledakan yang menampar di sini. Menendang. Menendang. Biar apa? Biar bisa menemukan kebahagiaan. Jadi Gitu. Silakan, Bu. Enggak. Guruji, saya tuh pernah Pakai Guruji mic, buka mic, ini.
Mahamaya ini kan setiap hari suka buka. Yeah. 6 bulan berturut-turut itu hanya satu halaman itu yang selalu terbuka. 6 bulan Guruji. Itu berarti Kamu beruntung sekali. Ada orang yang ribuan tahun nggak beranjak dia. Kamu baru 6 bulan udah oke. Ya, ada orang ribuan tahun di tempat aja larinya. terus kata-katanya nggak enak banget gitu. Sehingga saya tuh jadi setiap buka entah saya pikirnya gara-gara ini sudah sering dibuka terlalu tertanda gitu ya. Jadi bukanya itu lagi. Tahu nggak Guruji apa? Ya betul. Dengan memikirkan uang terus, kau tidak bisa menghasilkannya. 6 bulan Guruji itu terus. Makanya setelah tidak memikirkan uang terus, berhasil kan? Artinya apa Bapak itu? Ya beli bukunya lah artinya. Dalam hal ini apa gitu? Artinya kalau kita memikirkan uang dulu, kita ini pengemis. Jadi jiwa kita, afirmasinya kita pengemis. Saya peluang gitu. Jadi seperti saya punya teman dulu direktur di kepercayaan apa itu ya, direktorat kepercayaan dulu, Pak Permadi. Dia bilang kita ini di sini cuma mengenal satu hari aja, hari Kamis. Mengemis terus sama Tuhan. Pernah nggak kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan? Shukrawar is Friday. The day for Shukrawar, Friday. Syukran bahasa Arab kan? Berterima kasih. Day for gratefulness. Kita sembahyang hari Shukrawar, tapi bukan grateful, minta lagi. Di Hindu mereka sembahyang pada Dewi, pada Hanuman ya, pada hari Jumat Bhagawati. Apakah artinya ketika kita minta itu, ketika kita meminta terus, berarti nggak ada sesuatu kekuatan keyakinan dalam diri kita. Betul. Sehingga kita tidak melakukan suatu upaya. Betul. Tapi ketika kita bersyukur, ada suatu energi dalam kita. Betul. Untuk berbagi. Nah, ketika berbagi itu kan? betul sekali. Tajam aja, Bro. Betul sekali. Karena ada video yang Bapak Yung dulu tentang menjadi kaya secara cepat. Ada videonya. Ada kan? Ada. Iya. Nah, itu yang perlu ditonton oleh para pemirsa. Dia itu instan tuh langsung jadi kaya tuh. Iya, langsung kaya. Videonya ya. Di YouTube ada tuh. Ada Bapak. Mengingatkan itu aja, Pak. Kalau instan percaya diri ada nggak Guru? Ada. Karena kayaan tadi begitu, mengingat, bersyukur. Tadi kan masalah utama kita adalah tidak percaya diri kan, sehingga butuh status. Jadi definisi sukses sekarang adalah status kayaknya. Betul. Jadi bukan lagi kayaan sebenarnya Guru, jangan-jangan pindahnya ke status sekarang. Betul. Bagaimana kita bisa memiliki rasa percaya diri secara... Kenalilah dirimu. Once you know yourself, your true self, langsung percaya. Persoalannya adalah kita nggak pernah diajarkan untuk mengenali diri. Kenapa orang menjadi gosip, monger ini itu? Karena kita tidak diajarkan bahwa you have to focus on yourself. Bukan pada orang lain. Simple word, very difficult to do. Maksudnya perjalanan yang panjang, Guruji. Betul. Saya kira masalahnya adalah pendidikan kita dari kecil itu kita cuma ingin menambahkan ilmu. Kita lupa to tap di dalam diri kita ini ada ilmu yang harus di tap. Dan setelah di tap keluar ilmu itu dilupakan lagi. Tapi ya sekarang saya mau melepaskan sesuatu harus punya dulu dong. Setelah itu lepaskan, and then you have your own experience. Kalau enggak, memori masa lalu itu akan terus-menerus menghantui kita. Dulu pernah tidak punya uang misalnya ya. Sekarang kita mati-matian cari uang. Hanya untuk membuktikan bahwa saya ini udah bisa loh. Oke, setelah itu what? Saya tidak mengatakan jangan cari uang silakan ya. Tapi let that not be your identity.
Identitas dirimu bukan itu. Uang perlu kok, uang itu energi. Kita butuh uang. Kalau nggak salah saya dengar Guruji kemarin itu di podcast kemarin itu nikmati uang tapi jangan percaya pada uang. Jangan percaya. Apakah itu ketika kita menikmati uang tiba-tiba kita secara alami jadi percaya gitu Guruji? Bagaimana melepaskan itu? Lucu sekali, ini ceritanya sangat kompleks sekali ya. Saya berikan contoh. Anak-anak muda, ya kita ajak ke sini, ke ashram ini. Setelah punya uang, Dian Martin punya uang, cari uang, ya, what do you want to do? You want to do charity, ya, you mau bantu orang, Iya betul. ya. Ini anak kita pungut dari kecil untuk melayani orang. Berarti tujuan akhir tuh. Tujuan akhir, Iya. they don't appreciate. Seperti kita pelihara anjing, mau dikasih doggy biskuit yang mahal seberapapun, pagi-pagi bawa ke jalan dia langsung kan mencium di pinggir jalan ada kotoran, dia makan kotoran juga. Walaupun udah diberikan doggy biskuit, yang mahal pula. Kompleks sekali. Persoalannya tidak segampang itu ya, kompleks sekali. Seorang guru melihat, ini punya kemampuan, dia menjalankan sekian banyak masa kelahirannya. Sekarang waktunya untuk dia lepaskan semuanya itu. Seperti tadi kan, melupakan apapun yang telah pelajari. Berarti apa? Orang ini bisa menjadi guru kan? Seorang guru yang tahu. Tetap juga terbawa aja. Jangan terlalu serius lah kita. Lagu. Ya, Yanti, ya. Yanti. Lagu yang itu kesayanganmu tuh. Hoto se chulo tum. Sentuhlah laguku dengan bibirmu dan buatlah laguku menjadi abadi. होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन नई रीत चला कर तुम यह रीत अमर कर दो नई रीत चला कर तुम यह रीत अमर कर दो आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में पायल चमकाती तुम आ जाओ जीवन में पायल चमकाती तुम
ने सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीत किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, सब जीत किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हर के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हर के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। Begini kalau orang-orang dewasa yang ngumpul guruji. Betul ternyata. Makanya kita baru sadar guruji harus ada apa ancient youth yang hadir. Ancient youth. Jadi ada aroma yang berbeda. Ancient. Kalau sekarang yang ada ancient youth. Oh ini ancient youth. Tadi guruji ada mengirimkan sesuatu yang saya juga kaget ternyata kita yang itu yang apa bahan bakar hidrogen itu guruji. Semua orang satu dunia terbawa ke arah ini. Tiba-tiba udah ada lagi di sini. Jadi bahkan sampai industri sampai apa jadi kayak cepet ganti-ganti gitu karena kita pikirannya pendek gitu guruji jadi semuanya. Kan mulai dari video ya. Iya, mulai dari video sampai video tuh gitu. Dari video yang besar-besar dulu Grundig segala, terus VHS, Betamax. Di sini bahkan VHS nggak sempat masuk, langsung masuk ke Betamax. Betamax baru VCD. VCD baru sebentar aja DVD. Ya, sebentar di tengah-tengah itu ada Blu-ray. Blu-ray. Laserdisc ya. Laserdisc Itu cuma sampai berapa pun setahun 2 tahun cuma. Nah sekarang kembali lagi vinyl, pakai LP lagi, long playing record lagi. LP lagi sekarang. Nggak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi. Cepet banget. Cepet banget tapi sekarang itu guruji. Kalau ngikutin bisa gila sendiri kita. Gila sendiri. Gila sendiri. Gila sendiri. Intinya punya istri 1 udah cukup. Gitu. Ya? Berarti guruji bisa baca ya? Bisa. Ya, jangan berantem ya. Pulang ke rumah nih ya. Aduh. Ya. Mulai ada pikiran ke situ Bapak nih takut. Kan demokrasi. Demokrasi kan. Kenapa demokrasi guruji? Ya kalau punya duit banyak, istri juga harus banyak. Gitu. Rata lagi bagi-bagi dong semuanya. Ini ada jadi adil ya guruji. Kenapa? Jadi adil ya. Jadi adil. Jangan ditambah-tambah lah. Ini bisa berantem di sini nih. Salah guruji. Selama di guruji mah aman. Aman. Selama Aman, di guruji asram aman, dengan aman. guruji mah pasti aman. Iya betul Aman, guruji ya. aman.
Aman Itu, pokoknya aman dah. informasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di rumah. Para penonton yang ada di rumah. Tenang. Tenang ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di ashram aman. Buktinya ini ya. Ya, pengalaman, Ini pengalaman. Kalau enggak udah hancur berkeping-keping kayaknya. Tuh di tengah-tengah kita harus ada sang guru. Betul Guruji. Betul. Walaupun di pojok ya. Di antara kita harus ada Guruji. Gimana? Yes. Lanjut teman-teman. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ada di belakang tuh. Menyambung ini Guruji Ya. mohon izin menyambung yang disampaikan Mbak Rara. Ya. Kalau suami-suami yang di sini aman gitu ya Mbak Rara ya. Belum tentu loh. Jangan terlalu cepat percaya. Iya kalau ini Guruji dari waktu Jordan lahir ya Guruji ya. Jadi waktu itu kan Michael mulai aktif ke ashram gitu kan. Terus sering ditinggal nih saya Guruji, sering ditinggal retret gitu kan. Pokoknya sering sekali ke OE pada waktu itu. Saya nangis Guruji ditinggal. Saya nangisnya itu bukan sedih karena ditinggal ya, tapi karena saya nggak bisa ikut Guruji. Jadi asalkan Michael itu pokoknya ke OE ketemu Guruji, saya nggak takut gitu. Cuma saya sedih saya ditinggal gitu. Tapi belum tentu juga. Mungkin dia bilangnya ke OE, nggak ke OE. You never know. Iya. Teman-teman, ini yang diomongin ada di belakang kamera, jadi tidak bisa. Saya cuma bilang titip salam ya buat Guruji ya. Di dalam sambil berdiri air mata gitu kan. Belum tentu loh Lili. Hati-hati. Ya. Jangan jadi ide alasan ya. Izinnya ke sini terus perginya kemana gitu. Iya itulah. Kan di sini yang baru tiap minggu itu kan baru sekarang kan. Dulu kan nggak tiap minggu. Oh iya. Jadi dia tuh apa tuh bahasa Inggrisnya? Detour. Kemana dulu kan? Keluar dari jalur sedikit. Lurusnya Iya. Terus melanjut ini Guruji sharing kalau di awal tadi kita diskusi tentang selling of desire Guruji. Berarti masing-masing dari kita itu mempunyai selling of desires sendiri-sendiri ya Guruji. Oh iya. Iya. Kalau pengalaman Lili seperti yang Guruji tadi sempat sampaikan bahwa ya ketika kita dalam kondisi sempat nggak punya uang, kemudian kita kemudian bisa bekerja dan punya usaha, punya sedikit nabung gitu ya, kemudian semakin berkembang. Di satu sisi banyak dari keluarga itu yang mendorong untuk mengembangkan usaha itu, tapi saya tahu bahwa ketika saya melakukan itu, usaha itu akan berkembang gitu dan uang itu akan bisa berlipat ganda, tapi di satu sisi saya merasa bahwa kalau ini saya lanjutkan, saya nggak happy Guruji. Saya Lanjutkan merasa dulu dong, coba dulu dong. Saya kaitkan dengan waktu Guruji. Di usia saya juga ketika saya Masih muda kok Lili gimana? Kalau saya bilang di usia saya masih ceritanya beda nih. Saya mau tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk bersama Guruji. Karena itu sudah pernah saya lakukan Guruji. Jadi saya nggak mau menunggu lagi untuk saat ini menunggu lebih lama. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa selling of desire dari kita itu kan berbeda-beda. Dan kita mau sampai kapan mengejar itu gitu kan. Jadi selalu saya ingatkan diri saya tentang waktu bahwa Ini ada cerita baru nih. Feeling on desire is COD, cash on delivery. Oh iya. Iya, jadi itu yang Lili mau sharingkan bahwa kalau Lili selalu mengingatkan tentang waktu, ya
waktu itu nggak akan bisa kita dapatkan lagi gitu, nggak bisa akan balik gitu. Sedangkan ya mungkin kalau tadi Guruji bilang Lili kan masih muda, enggak juga Guruji. Tapi yang jelas tidak mau menyanyiakan waktu untuk bisa bersama dengan Hati-hati Guruji. karena Guruji sedang dalam perjalanan pulang. Hati-hati. Jangan Guruji. Sama juga. Harus pulang dong, masa gimana sih? Kita semua Udah kelamaan. Jangan. Udah bau tanah. Kan nggak pulang mau kemana? Ya, itu Guruji. Terima kasih Guruji atas kesempatannya. Atas Kenapa blessing. lagi? Ya, bawa herme, bukan bau tanah, bawa herme. Bawa herme. Pulangnya ke planet lain. Ada planet saya di sana. Dia belum punya visa, nggak bisa ikut kamu. Bisa ya semua ikut. Harus ada visa. Bikin visa. Visanya susah. Daftar bikin visa. Sput Express. Iya, kok serius banget ya jadi. Nggak serius. Ini ada mistik sedikit. Mistik. Guruji ini ngomong-ngomong mistik Iya. Guruji. Iya. Jadi waktu apa namanya tadi nyanyi bajan, terus ada Marcna nyanyi gitu, atau ketika seseorang punya karya begitu dalam bentuk musik, buku, dan beliau secara fisik sudah tidak bersama kita, kemudian kita menghidupi ulang karya tersebut, rasa-rasanya tuh seolah-olah beliau ada begitu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu hayalan kita saja, atau maka dari itu kita harus membuat karya-karya yang seperti itu juga ketika kita masih hidup, atau apa juga gitu Guruji, sehingga kita bisa, maksudnya gimana Guruji? Ya, seperti yang saya jelaskan kan, fragmen-fragmennya itu ada. Nah, sekarang you bisa berhubungan dengan fragmen itu kalau berada di frekuensi yang sama. Makanya saya tidak pernah menggunakan istilah vibes. Ya, Guruji. Kalau vibes itu berarti semua orang punya vibes ya. Dan itu tidak bisa kita kendalikan. Tapi kalau frekuensi kita bisa naik turun, tergantung pada kita. Kalau vibes not under control. Jadi kalau frekuensi ya, dia lagi turun kita bisa naikkan, dia lagi naik mau turunin sedikit bisa. Nah, tergantung pada kita mengenang jasa-jasa atau kebaikan dari seseorang. Tapi apakah orang ini selalu 24 jam, 7 hari seminggu, semasa hidupnya selalu baik? Enggak juga ya. Enggak juga kan? Iya. Kalau kita berhubungan dengan fragmen yang tidak baik gimana? Sama juga, kita bisa tertarik ke bawah. Jadi kita harus mengingatkan diri kita selalu untuk berhubungan dengan fragmen yang terbaik. Seperti Mahamaya, kita tahu ceritanya ya. Dia juga punya keburukan, dia punya kebaikan. Tapi kita mengabadikan kebaikannya. Keburukannya itu sampai sekarang kita masih mengalami dampaknya. Tapi kalau itu kita jadikan acuan, ya kita juga akan terikat pada keburukan itu. Akan ditarik. Kita memilih untuk mengenang Mahamaya yang mana ini. Oke. Oh, bisa memilih begitu Guruji? Bisa. Padahal Bisa. orangnya sama gitu. Sama. Itu cukup dengan diniatkan atau bagaimana? Diniatkan. Karena niat itu yang menciptakan, bukan menciptakan, itu yang akan menentukan frekuensi kita. Oke. Itu berlaku dua arah Guruji buat kita yang mengingat dan yang diingat pun juga akan. Yang diingat tergantung ya, kalau yang diingat itu sudah jalan misalnya, dia udah reinkarnasi lagi, mungkin ini kita bicarakan dalam kesempatan ya. Dia udah reinkarnasi lagi, atau bahkan kita kalau percaya pada moksha, dia udah moksha ya. Tapi kan mindnya ini adalah stuff, mind itu kan materi. Mindnya kan menjadi sampah. Kita sekarang mau berhubungan dengan sampah dalam pengertian bisa sampah baik, bisa sampah buruk ya. Kita mau berhubungan dengan sampah yang mana, partikel yang mana. Ketika kita mengakses frekuensi tertentu, maka kehidupan kita, cara pikir kita, mental emosional kita akan mengikuti frekuensi itu. Akan terjadi quantum leap. Nah, sekarang untuk mencapai frekuensi itu,
Di situ kita perlu effort. Di situ kita perlu sadhana, kita perlu spiritual practices untuk mencapai frekuensi tertentu. Kalau kita belum mencapai frekuensi itu, kita nggak bisa berhubungan. Ya nggak bisa berhubungan kita. Jadi mencapai dulu, baru bisa berhubungan. Nah setelah berhubungan, apa yang akan terjadi adalah quantum leap. Kalau dia pernah mencapai tingkat kesadaran yang sangat tinggi, kita mencapai, ini seperti tadi Jaksel, apa itu? Bukan, BSD itu apa itu? Hah? Tangerang Selatan. Ya, nah Tangerang luas kan? Ada utara, ada selatan, ada macam-macam kan? Nah sekarang kita mau kemananya nih? Ke selatannya, mau ke utaranya, mau kemana? Katakan yang utara itu yang lebih tinggi katanya. Kalau di sini terbalik ya, BSD yang lebih tinggi ya. Katakan utara itu lebih tinggi ya. Yang selatan ini kurang tinggi. Nah sekarang kita dengan frekuensi kita, kita masuk dulu ke yang selatan ya. Katakan belum tinggi ini. Tapi karena dia frekuensinya sudah range-nya udah luas, dari selatan ke utara, kita bisa instantly masuk ke utara. Itu yang quantum leap-nya itu. Berarti kayak seperti ini pemahaman tentang pendidikan di timur beda sekali dong. Beda sekali, sama sekali beda. Kalau barat kan knowledge-nya Betul, ditambahkan. Ini kita tiba-tiba bisa terjadi kuantum. Dan itu sekarang fisika udah membenarkan. Kalau quantum leap bisa terjadi di bidang-bidang lain, kenapa nggak di pendidikan? Kenapa nggak di keseharian hidup kita? Ini kan belum pernah dibahas. Yes. Belum dibahas. Maka dari itu seorang anak sebelum memulai pelajaran mengakses misalnya Ganesha, kebijakan atau apa, tujuannya untuk itu. Betul. Oke. Luar biasa. Saya Guruji dulu waktu SMA kan kita masih ada simbol Ganesha di seragam ya. Itu tahun 90-an. Kita nggak pernah tahu itu maknanya apa. Nah itu juga nggak akan berguna. Kalau kita nggak diberitahu maknanya, kita cuma ya simbol aja, icon aja. Nggak nyantol frekuensinya. Wow. Di sini ada sekian banyak simbol ya, barangkali orang yang melihat, menyaksikan sekarang. Bagi banyak orang mungkin simbol ini berguna, dia bisa tahu, yang lain nggak tahu. Padahal setiap simbol itu ada maknanya. Apakah setiap simbol ini berarti ada frekuensinya, Guruji? Betul. Makanya kita berikan pilihan menunya. Ini menunya. Ini menunya. Ini mau yang mana? Tergantung. Tentang frekuensi, Bapak. Itu kan ketika kita masih memiliki otak. Karena kan akan terjadi itu. Tinggi lagi, Bos. Bicara sudah ini. Frekuensinya selalu sama ya kita ya. Di buku Love itu ada satu syair. Kemarin ada yang baca, atau kemarin minggu lalu ada yang baca. Otakku sekarang frozen. Saya nggak bisa berpikir. Tapi dia bisa merasakan frozen. Kemarin siapa yang baca waktu itu? Dia yang baca. So, otak ini kan materi. Di luar materi kan ada juga sesuatu. Artinya nggak tergantung dari otak frekuensi itu. Kata saya. Dia rasakan dulu yang pernah dipelajari dari Indonesia, lupakan dulu. Kayak silat. Jangan percaya. Nah, sebetulnya pertanyaan saya tadi masih berkait dengan tentang pembelajaran, Bapak. Ketika kita banyak menyimpan belajar itu, artinya kita mesti begitu terikat terhadap itu sehingga kita nggak mempunyai kebebasan gitu. Gimana bisa bebas kalau kita belum terikat? Terikat dulu baru bebas. Kalau nggak terikat, sekarang ada orang miskin. Oh, saya nggak mau minum whisky. Mau beli whisky aja dia nggak punya duit. Beli Scott nggak punya duit. Punya duit, punya kebebasan untuk bisa minum whisky. Pernah coba seperti apa, dan dia melepaskan. Dia bilang saya nggak perlu.
Jadi memahami pembelajaran-pembelajaran tersebut, baru kita bisa melepaskan apa gitu kira. Belum tentu juga, belum tentu juga. Orang bisa adiksi kan? Belum tentu juga. Karena tadi berkait dengan sampaikan oleh Wito tentang kungfu, tentang itu juga begitu. Setelah dia belajar, itu harus dilepaskan karena Belajar dulu kan? Iya, Belajar dulu kan? Kalau nggak belajar mau lepasnya apa ini mau dilepaskan? Iya, betul. Jadi Belajar dulu. pembelajaran itu akan membuat kita menjadi suatu nggak bisa bergerak bebas kalau kita terikat terhadap itu, maksudnya gitu. Kalau kita sadar, kalau kita teradiksi, mau belajar terus, ada orang punya PhD 3, 4, 5. Belajar terus dia, adiksi dia. Dipraktekin dulu. Iya, praktekin. Kalau ada orang-orang yang suka bilang, wah ini ada yang ini bukan saya nih, ada yang ini lewat saya jadi melakukan ini gitu. Bisa jadi dia mengalihkan tanggung jawab atau dia mengakses frekuensi tertentu juga. Kalau mengakses dia tidak akan bilang gitu. Oh, oke. Yes. Afirmasi ya. Saya kesurupan nih, saya. Berarti nggak kesurupan. Oke. Jadi kalau ada orang yang bilang saya mengakses seorang suci gini, dia juga nggak mengakses nih. Tidak, sama sekali tidak. Makanya saya kalau saya mengatakan saya mengakses Mahamaya kan, salah tuh. Maksudnya gimana sih? Ya, I get it. Kan buku Love itu kan saya bilang compilernya, saya sebagai compiler aja. Saya mengakses yang di buku itu ada ceritanya kan. Berarti nggak benar karena saya mengaku telah mengakses. Mengaku. Iya, belum tentu kan. Jadi kalau nggak mengaku, berarti ya. Tapi saya mengaku di buku itu. I don't care lagi. Siapa dulu ya? Siapa dulu yang ngomong? Siapa dulu yang Sama. ngomong? Itu beda Kalau frekuensi. iya. Bukan frekuensi kita. Seperti itu kan, seperti tadi kan. Hoto se chulo. Saya udah bikin lagu nih, udah bikin lagu, musiknya udah bagus, aransemennya udah bagus. Tapi kalau kau belum menyentuh dengan bibirmu, lagu ini nggak ada gunanya. Harus sentuh oleh bibirmu dulu. Romantis kan? Pernah gitu kamu ya? Nyanyi aja kita tadi nggak ngerti artinya ya. Jadi harus terlantun. Dari bibir. Harus terlantun dari bibir. Tergantung bibir siapa. Iya. Lagi itu jadinya. Ini dia lagi bicara bibirnya Kadek. Kalau bibir saya nanti keluarnya marah-marah lagi. Saya pernah lahir di bukan pernah berkunjung ke Cina. Di situ gambarnya tuh dibikin matanya itu. Shifu pemarah. Shifu pemarah. Oh iya, tongkat. Tongkat. Emang ini emang lucu ya? Panda. Tanya mau pas dulu. Sifu pemarah. Ini Upasna. Iya. Dia pernah lihat. Ada aja berarti. Cerita dulu. Cuma dia yang tahu tuh. Dia yang tahu tuh. Ya, Upasna Ji. Yes, sih. Makanya dia protektif sekali sekarang. Iya. Makanya teman-teman kalau mau ketemu mau Upasna datang ke sini. Iya. Ini di belakang layar tuh. Selalu di belakang layar tuh. Iya. Kalau mau tahu rahasia Anand Krishna, the dark side of Anand Krishna. Krishna itu berarti dark. Krishna itu berarti dark, hitam. Gelap. Bukan hitam, gelap. Misteri. Yang menarik. Yang menarik manis. Racun-racun. Yuk. Ya, nyanyi. Manis. Ku yang black sih. Ini kekasihnya nih. Cintai nih. Setinggi langit yang kupikirkan sehari-hari. Di waktu malam aku bermimpi, waktu terang bulan di pinggir kali. Salam mesraku guru ID. Salam mesraku
Dian Bu Aini. Kasihku yang black sweet, yang ku cintai setinggi langit, yang ku pikirkan sehari-hari. Di waktu malam aku bermimpi, waktu terang bulan di pinggir kali, salam mesraku Guru Aini. Yang black, dark itu setan tuh. Lucifer tuh setan. Oh, kekasihku yang black sweet, yang ku cintai setinggi langit. Udah. Kan kalau brownies itu kan black tapi sweet. Itu brownies tuh, bukan dark. Ini bukan brownies tuh. Brownies itu ada gulanya, ada glukosnya tuh. Kalau guruji lebih dari gula, apa lebih dari gula? Yang gula Madu ya. Sarinya. Kalau nektar nggak apa-apa, nggak ini. Tidak apa-apa. Madu itu kotorannya si lebah ini tau. tapi manfaatnya Tanya mau Basna tuh. Udah lewat. Baca bukunya. Paling males baca buku. Cari. Sampai dimarahin suaminya dia. itu dulu. Yes. Ya. 5 menit lagi. Teman-teman. Satu lagi. Aku nanya deh. Ya. Mike. Oh, pakai mic. Gimana caranya itu apa namanya ngilangin keras kepala? Iya dong, aku sudah Ya, tahu. begini. Kamu lupakan keras kepala. Oke? Dari tidak keras kepala itu dampaknya apa? Suamimu bisa ketawa. Bikin dia ketawa. Keras kepalanya akan hilang langsung. Langsung tepuk tangan, Bang. Langsung tepuk tangan bikin. Kalau keras kepala diurusin setengah mati. Tapi bikin suamimu ketawa, keras kepala hilang sendiri. Berarti selama ini suaminya nggak bisa ketawa karena dia keras kepala. Kesimpulanmu ya. Saya, I'm innocent. I don't know. I'm innocent. Tapi Guruji keras kepala tuh kadang-kadang diperlukan loh. Oh iya, diperlukan sekali. Kalau mau berantem boleh keras kepala. Guruji bukan. Jadi apa itu? Prinsip ya. Prinsip. Apa Bukan prinsip? prinsip ya, apa sih namanya ya? Ya, teguh gitu. Beda. Bayangkan Christine, kalau Tuhan keras kepala gimana tuh? Ngeri. Ngeri kan? Terus kalau Tuhan keras kepala ngeri kan? Sekarang kamu keras kepala ngeri bagi suamimu. Bukan saya, Bapak. Jadi jangan urusin keras kepala. Urusin suami bisa ketawa aja, itu aja udah. Udah kita akhiri dengan cara ini. Wahai istri-istri, bikin suami kalian tawa. Kesimpulan terakhir berarti. Kesimpulan terakhir, hahaha. Kita ketawa-tawa dulu terakhir ya. Ya. Itu tangannya di depan semua. Ya. Ha ha. Ho ho ho. Ha ha ha. Ho ho ho. Ha ha ha. Ho ho. 1, 2, 3. Ngobrol suara Radha Krishna.